Hasil pertandingan Liga Top Eropa. Deal Pochettino tangani Chelsea musim depan. Bodohnya MU pernah tolak Haaland dengan harga murah. Sangar, Indonesia libas Vietnam dengan 10 pemain. Rahasia kesuksesan Rodrigo Goes di Real Madrid. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United meraih kemenangan 2-0 atas Wolves pada laga pekan ke-36 Liga Inggris 2022-2023. Dua gol kemenangan setan merah masing-masing dicetak oleh Anthony Martial di menit 32 dan Alejandro Garnacho di masa injury time. Atas hasil ini, MU menempati peringkat 4 klasemen Liga Inggris dengan nilai 66, unggul 4 poin atas Liverpool yang berada di peringkat kelima. Chelsea kembali terpeleset di ajang Liga Inggris. Berhadapan dengan Nottingham Forest, The Blues harus berbagi poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Dua gol Chelsea di laga ini dicetak oleh Raheem Sterling menit 51 dan 58. Sementara dua gol sang tamu dicetak oleh Taiwo Awoniyi menit 13 dan 62. Berkat tambahan 1 poin ini, Chelsea bertahan di peringkat 11 dengan raihan 43 poin. Tottenham Hotspur dipastikan gagal finish 4 besar Liga Inggris 2022-2023. Ini setelah The Lily-Whites takluk 1-2 dari Aston Villa. Villa unggul 2 gol lebih dulu lewat Jacob Ramsey dan Douglas Luiz. Tim tamu memangkas skor lewat penalti Harry Kane di menit akhir waktu normal. Dari ajang Liga Spanyol, Real Madrid harus susah payah untuk mengalahkan Getafe di Santiago Bernabeu pada pekan ke-34. Marco Asensio membawa Madrid unggul di menit 70, skor 1-0 bertahan hingga laga bubar. Tambahan 3 poin bikin Madrid kini mengoleksi 71 poin dari 34 laga dan naik ke posisi runner-up klasemen Liga Spanyol. Di laga Serie A, Inter Milan membungkam Sassuolo 4-2. 4 gol Inter dicetak oleh Romelu Lukaku yang mengemas brace di menit 41 dan 89. Lalu gol bunuh diri Juan Tresoldi di menit 55 dan Lautaro Martinez di menit 58. Sedangkan 2 gol tim tamu dibuat oleh Matheus Henrique di menit 63 dan David Fratesi di menit 77. Kini Nerazzurri ukir 5 kemenangan beruntun, rebut posisi ketiga dari kuasa Lazio. Di luar dugaan, AC Milan takluk dari tuan rumah Spezia. Milan menyerah 2 gol tanpa balas, yang mana 2 gol kemenangan Spezia dibukukan oleh Wisniewski dan Salvatore Esposito di menit 15 akhir pertandingan. Kekalahan di markas Spezia membuat AC Milan harus tertahan di posisi kelima dalam klasemen Liga Italia. Di kompetisi Liga Perancis, PSG menang telak 5-0 atas Ajaccio di Stadion Parc des Princes. Fabien Ruiz, Achraf Hakimi, Kylian Mbappe yang mengemas brace dan gol bunuh diri dari Mohamed Yusuf adalah para pencetak gol untuk PSG. Kemenangan ini memantapkan PSG di puncak klasemen dengan 81 poin. Kemenangan besar juga diraih Bayern Munchen atas Schalke dengan skor 6-0 pada Liga Jerman di Stadion Allianz Arena. Kemenangan tersebut berkat gol-gol yang dibuat oleh Thomas Muller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry yang mencetak 2 gol, Mathys Tel dan terakhir oleh Noussair Mazrouri. Bayern berada di puncak dengan 68 poin. Dilansir Bleacher Report, Mauricio Pochettino diklaim sudah sepakat untuk menjadi manajer baru Chelsea. Pria Argentina itu tinggal menaikkan kontrak bersama The Blues. Urusan dokumen akan dituntaskan dalam beberapa hari ke depan oleh tim legal masing-masing pihak. Jika sudah selesai, Pochettino bisa bekerja mulai musim panas nanti. Penjaga gawang Manchester United David De Gea telah mengklaim penghargaan Golden Glove untuk musim Liga Premier 2022-2023. Kiper Spanyol itu meraih clean sheet ke-16 musim ini saat United menang 2-0 atas Wolves pada Sabtu sore dan dengan melakukan itu mengklaim penghargaan tersebut untuk kedua kalinya. Southampton takluk 0-2 dari Fulham.
Hasil ini membuat The Saints jadi tim pertama yang terdegradasi dari Liga Inggris 2022-2023. Sebab Southampton terpuruk di posisi ke-20 dengan 24 poin dari 36 laga, selisih 8 angka dari Everton di posisi ke-17 yang baru bermain 35 kali. Southampton harus menyudahi 11 tahun petualangan di Liga Inggris setelah kembali di musim 2012-2013. Pelatih Xavi Hernandez mengonfirmasi bahwa Gerard Pique akan ikut perayaan gelar jika Barcelona berhasil memenangkan gelar juara La Liga pada musim ini. Pada November tahun lalu, Pique memutuskan untuk gantung sepatu di pertengahan musim. Meski begitu, dia sudah sempat ambil bagian di musim ini. Dengan demikian, Pique masih terhitung sebagai pemain Barca jika mereka berhasil mengamankan gelar juara La Liga. Stefano Pioli kembali dituntut mundur setelah AC Milan kalah dari Spezia dengan skor 2-0 di laga lanjutan Liga Italia 2022-2023 Sabtu 13 Mei. Tagar Pioli out kembali bergema di Twitter resmi AC Milan dan disampaikan oleh pendukung dalam komentar unggahan tersebut. Fans Milan geram kans tampil di Liga Champions musim depan terancam. Sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh Ole Gunnar Solskjaer terkait Erling Haaland. Ia menyebut bahwa Manchester United dengan sengaja melewatkan kesempatan mendatangkan Erling Haaland seharga 4 juta pound saja pada 2018 silam. Solskjaer yang saat itu masih melatih Molde menawarkan MU untuk merekrut Haaland, namun pihak MU mengabaikan tawarannya. Kemenangan Real Madrid atas Getafe di Santiago Bernabeu harus dibayar mahal. Gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga dikabarkan cedera. Dilansir dari Diario AS, Camavinga diragukan bermain di Etihad Stadium pada Kamis mendatang. Namun Carlo Ancelotti mencoba menenangkan gejolak dengan mengatakan pemain andalannya itu baik-baik saja. Lionel Messi dicemooh oleh beberapa penggemar PSG dalam laga pertamanya sejak diskorsing ketika mengalahkan Ajaccio 5-0. Messi termasuk dalam starting line up PSG untuk pertandingan tersebut. Namun ketika namanya dibacakan oleh stadion yang diumumkan di Parc des Princes, itu disambut dengan ejekan keras dan peluit dari pendukung tuan rumah. Bermain dengan 10 pemain, Timnas Indonesia sukses menghajar Vietnam di semifinal SEA Games di Stadion Olimpik Phnom Penh Sabtu sore 13 Mei 2023. Skornya 3-2. Komang Teguh membuka skor untuk tim asuhan Indra Syafri di menit ke-10. Vietnam lalu menyamakan skor lewat Nguyen Van Tung di menit 35. Di babak kedua, Muhammad Ferrari membawa Indonesia kembali unggul. Sebelum Vietnam samakan kedudukan di menit 79 berkat gol bunuh diri Bagas Kava. Kemenangan Indonesia sendiri dipastikan lewat gol Taufani di masa injury time. Di final nanti Indonesia akan bertemu Thailand yang sukses mengalahkan Myanmar 3-0. Walaupun Napoli berhasil amankan gelar juara Liga, sejumlah laporan memberitakan tingginya tensi antara Luciano Spalletti dan pemilik klub De Laurentiis, sesuatu yang harus segera mereka selesaikan. Football Italia menggambarkan secara detail bagaimana Spalletti siap untuk duduk bersama dan berbicara dengan Laurentiis terkait masa depannya di Napoli. Namun, dia ingin klub mengklarifikasi dua hal secara spesifik. Pertama, terkait masa depan Direktur Cristiano Giuntoli dan rencana klub di bursa transfer musim panas. Lalu hal kedua terkait gajinya sebagai pelatih Napoli. Manchester City diunggulkan untuk menyingkirkan Real Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions. City punya keuntungan tampil sebagai tuan rumah. Tapi, legenda sepak bola Italia sekaligus ex-pemain Real Madrid Fabio Cannavaro tidak sepakat dengan anggapan bahwa Manchester City favorit di semifinal leg 2. Cannavaro merasa Los Blancos lebih diunggulkan dengan skor yang sama secara agregat. Faktor keberadaan Carlo Ancelotti sebagai raja kemenangan El Real di Liga Champions jadi alasan utamanya. Klub raksasa Italia Juventus telah mengkonfirmasi akan melakukan tur pramusim di Amerika Serikat. Mereka akan melakoni sejumlah pertandingan sebagai persiapan musim 2023-2024 dengan turnamen bertajuk Soccer Champions Tour 2023. Bianconeri akan memainkan 3 pertandingan persahabatan dalam 11 hari di negara bagian California dan juga Florida melawan Barcelona, Milan, dan Real Madrid. Semua laga akan dimainkan di bulan Juli 2023.
Bintang Atletico Madrid, Axel Witsel telah memilih untuk pensiun dari tugas internasional bersama Belgia. Alasannya karena ingin fokus membela Atletico Madrid. Dia juga ingin lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Witsel yang melakukan debut internasionalnya pada 2008 tampil di 5 turnamen besar untuk Belgia. Dia mengemas 130 cap selama karirnya di timnas Belgia. Xavi Hernandez tidak sependapat dengan Presiden Barcelona Joan Laporta dan menolak kedatangan Ruben Neves ke Camp Nou. Xavi menilai bahwa Neves kurang begitu cocok dengan skema permainannya. Xavi sendiri ingin mendatangkan gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi untuk menjadi pemain anyar Barcelona. Xavi menilai Zubimendi lebih cocok untuk menggantikan peran Basque yang akan segera hengkang dari Barcelona. UEFA menyatakan pada Jumat 12 Mei 2023 bahwa babak final Liga Champions 2023 tetap akan digelar di Istanbul, Turki 10 Juni nanti. UEFA mengabaikan laporan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk memindahkan permainan karena ketegangan politik akibat pemilu Turki. Laporan media sebelumnya pada hari Jumat memperkirakan pertandingan final Liga Champions dapat dipindahkan ke Lisbon, Portugal karena potensi kerusuhan di ibu kota Turki setelah pemilihan presiden yang dijadwalkan Ahad 14 Mei 2023. Rahasia kesuksesan Rodrigo Goes di Real Madrid musim ini akhirnya terungkap. Rodrigo telah mencatatkan gol dan assist yang cukup banyak di musim ini dan penampilan fantastisnya mungkin merupakan hasil dari cincin pintar yang dia gunakan ketika tidur. Gadget mengirimkan informasi ke pelatih pribadinya untuk menyesuaikan sesi latihan berdasarkan bagaimana sang winger beristirahat. Proses akuisisi Manchester United kabarnya berjalan ke arah positif. Namun bukan Sultan Qatar Sheikh Jassim. Ada sosok lain yang dilaporkan menjadi terdepan untuk mengambil alih MU. Calon pemilik baru setan merah tersebut adalah Sir Jim Ratcliffe. Menurut laporan Starting News, Ratcliffe harus membuat perkembangan positif daripada Sheikh Jassim dan calon investor lainnya setelah penawaran putaran ketiga. Kepala eksekutif Ineos diduga mengajukan tawaran akhir yang bisa mencapai 6 miliar pounds yang diyakini sebagai harga yang diminta keluarga Glazer. Bek berusia 20 tahun itu telah memperpanjang masa tinggalnya di Liverpool sejak usia 5 tahun. Lulusan akademi yang telah berkembang melalui kelompok usia, Quansah menjadi kapten klub U18 ke final FA Youth Cup 2021 dan juga mengenakan ban kapten untuk tim U19 dan U21. Dia menghabiskan paruh kedua musim ini dengan status pinjaman di Bristol Rovers dengan 16 penampilan di League One. Dilansir The Cup Times, raksasa Serie A Juventus harus berjuang melawan Liverpool untuk mendapatkan servis bintang Atalanta, Toon Koopmeiners. Kedua klub tersebut sama-sama mengejar pemain asal Belanda itu di musim panas mendatang. Saat ini, sang gelandang terikat dengan Atalanta hingga Juni 2025. Lade membutuhkan lebih dari 35 hingga 40 juta euro untuk berpisah dengan pemain berusia 25 tahun musim panas mendatang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, post di sosial media kalian, dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!